Halo, selamat datang di kanal YouTube 0103 Pipit Nadia. Terima kasih sudah mengklik video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Siap-siap ya anak-anak. Baik, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Tentunya harus siap ya. Karena materi pada pertemuan kali ini adalah materi yang sangat menarik. Namun sebelum kita ke pembahasan materi, Ibu mempunyai satu pertanyaan. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini. Saat ini teknologi memang sudah canggih. Kira-kira sebelum hadirnya teknologi yang sangat canggih seperti saat ini, menurut kalian apa sih media atau alat yang digunakan sebagai sarana komunikasi? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah surat. Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama adalah pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan ataupun informasi secara tertulis. Kemudian, surat dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat pribadi adalah surat yang dibuat secara pribadi atau surat yang ditulis oleh perseorangan ataupun individu yang ditunjukkan untuk individu atau orang lain. Seperti misal berkirim kabar kepada sahabat, berkirim kabar kepada nenek kakek yang berbeda daerah, ataupun hanya sekedar menyampaikan selamat. Mungkin kalian juga pernah ya seperti itu. Nah, surat yang kalian kirimkan itu termasuk surat pribadi seperti itu. Lalu, untuk ciri-ciri surat pribadi, yang pertama adalah menggunakan bahasa yang tidak resmi. Bahasa yang tidak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya bahasa yang mudah dipahami. Lalu untuk ciri yang kedua adalah formatnya lebih bebas. Yang terakhir adalah tidak memiliki kop surat. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu surat dinas. Baik, apa sih surat dinas itu? Nah, yang dimaksud surat dinas adalah surat yang dibuat oleh lembaga atau instansi yang ditujukan kepada perseorangan ataupun ditujukan kepada lembaga atau instansi lain. Nah, untuk isinya sendiri, surat dinas berisi tentang hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan
kepentingan kedinasan. Nah, baik. Selanjutnya kita akan ke ciri-ciri surat dinas. Apakah dari kalian ada yang tahu tentang ciri-ciri surat dinas? Jika tahu, boleh disampaikan ya. Begini, tadi di awal disampaikan bahwa ciri-ciri surat pribadi adalah salah satunya bahasa yang digunakan tidak resmi seperti itu. Nah, kira-kira ciri yang pertama dari surat dinas itu apa? Nah, benar sekali ya yang dikatakan bahwa yang pertama ciri-ciri surat dinas adalah menggunakan bahasa yang baku atau bahasa resmi, artinya kebalikan dari surat pribadi seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki format tertentu atau formatnya sudah disesuaikan dengan batasan-batasan atau aturan-aturan tertentu. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah memiliki kop surat atau kepala surat. Baik, agar kita lebih mudah memahami materi kali ini, perhatikan gambar berikut ya. Nah, gambar ini adalah gambar dari surat pribadi. Anak-anak, ini bisa diperhatikan ya. Silahkan diidentifikasi terlebih dahulu kira-kira apa sih bagian-bagian dari surat pribadi itu. Nah, bagian dari surat pribadi yang pertama ada tempat dan tanggal surat. Tertera di paling atas, Demak 8 Juni 2019. Selanjutnya ada tujuan surat. Nah, surat itu ditujukan untuk siapa? Untuk sahabatku Iza Alfian Naja di Wonosobo. Selanjutnya ada salam pembuka. Bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya ada isi surat. Nah, isi surat sendiri adalah maksud atau informasi yang ingin disampaikan kepada penerima surat. Selanjutnya paling bawah ada identitas pengirim surat. Nah, itu tadi bagian-bagian dari surat pribadi. Nah, yang pertama ada tempat dan tanggal surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, dan identitas pengirim. Nah, dari keempat hal tersebut bisa dikatakan sebagai unsur surat. Baik, kita ke gambar yang berikutnya ya. Nah, ini adalah contoh dari surat dinas. Kira-kira apa ya bagian-bagiannya? Secara garis besar, surat dinas terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada kop surat, bagian pembuka surat, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, pada kop surat biasanya memuat instansi atau lembaga pengirim surat. Bagian pembuka surat meliputi tanggal surat, nomor surat, hal, alamat tujuan, dan salam pembuka. Selanjutnya ada bagian isi. Bagian isi meliputi paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Yang terakhir ada bagian penutup. Bagian penutup meliputi salam penutup, nama jabatan atau penanggung jawab surat, tanda tangan, dan nama terang. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami ya? Lebih mendalam materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, kira-kira menurut kalian apa sih perbedaan antara surat pribadi dengan surat dinas itu? Boleh silahkan berpendapat anak-anak. Nah, benar sekali. Perbedaan surat dinas dengan surat pribadi diantaranya adalah memiliki kop surat dan tidak memiliki kop surat.
Selanjutnya, perbedaannya bisa dilihat dari segi bahasa. Apakah bahasanya itu formal ataukah bahasanya itu resmi atau tidak resmi. Jadi, surat pribadi adalah surat yang ditulis individu atau perseorangan untuk individu lain. Lalu, surat dinas adalah surat yang dibuat lembaga atau instansi yang ditujukan kepada perseorangan atau ditujukan kepada lembaga atau instansi lain. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan bosan untuk belajar, tetap semangat, dan cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ataupun share ya. Terima kasih.